Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan kajian yang kemarin, sekarang hadis kedua, dan insyaallah hari ini kita dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin washabati wa tabi'in wa ulama al-musyrif fi majami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Faris wa Tusan Qudus wa awliya desa wa jami'i awliya wa ulama hadhihi al-qura khususan ila mu'allifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi nafa'ana Allah bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi syai'un lillahi lana wa lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits tsani. Utawi iki iku hadis kang kaping pindho. An Umar diceritake saking sahabat Umar radhiyallahu muga-muga ngridoni Allahu sapa Allah anhu saking sahabat Umar aidon halim malih. Kala ngendika sapa Umar, bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita julusun iku lungguh inda Rasulillahi ing dalem ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ing dalem sijine dina. Iz tala'a dumadaan muncul alaina ing atase kita rajulun sapa wong lanang. Syadidu bayadi thiyabi kang banget putihe pakaian. Syadidu sawati sya'ri tor banget irenge rambut. La yura ora ditingali alaihi ing atase rajul. Atharus safari apa bekas lelungan. Wala ya'rifulan orang ngerti hu ing rajul minna sanging kita ahadun sapa suci-suci. Hatta jalasa sahingga lungguh sapa rajul ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada mongko nyendekake sapa rajul rukbataihi ing pupulorone rajul ila rukbataihi maring pupulorone Kanjeng Nabi. Wa doalan nyelehake sapa rajul kaffaihi ing tangan loro epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya Muhammad he Muhammad akhbir awe habaro sapa sirani ing ingsun anil islami saking Islam. Faqala moko ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Islamu utawi Islam anta syada iku yen to nekseni sapa sira Allah ilaha ing ora ana Tuhan kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah wa tuqimalan jumenengna sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan ngetokke nekani sapa sira az-zakata ing zakat wa tasumalan poso sapa sira Ramadan ing Ramadan fatahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Ini stato alamun kuwasa sapa sira ilaihi maring haji sabila apane dalane. Qala ngucap sapa rasul sodakta bener. Fa ajibna mongko kaget sapa kita lahu kedue rajul. Yasalu hale takon sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi wa yusaddiqu lan benerna sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Qala ngucap sapa rajul fa akhbirni mongko awe kabar ni ing ingsun anil imani sanging iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk mina billah ai al imanu antuk mina billah. Antuk mina iku yen tok percaya sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan malaikat-malaikate Allah. Wa kutubihi lan kutub-kutube Allah, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi lan utusan-utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir. Watuk mina lan percaya sapa sira bil qadari kelawan qadare Allah khairihi apike qadar wa syarrihi lan alane qadar. Qala ngucap sapa rajul sodakta bener sapa sira. Qala ngucap sapa rajul fa akhbirni anil ihsan fa akhbir mongko awe kabar sapa sira ni ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi anta budallaha ay al ihsanu anta budallaha. Anta buda iku yen to ngibadah iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah. Ka'annaka tarahu kaya-kaya ningali sapa sira hu ing Allah. Fa illam takun tarahu fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira
taro iku ningali sapa sirahu ing Allah fa innahu mongko satemene Allah yara iku ningali sapa Allah ka ing sira. Kala ngucap sapa rajul fa akhbir mongko awe kabar sapa sira ni ing ingsun anisaati saking dina kiamat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu ora ana utawi kang den takoki anha saking sa'a bi aklama iku luweh ngerteni minasail saking wong kang takon. Kala ngucap sapa rajul fa akhbir mongko awe kabar sapa sira ni ing ingsun an amaratiha saking tanda-tandane dina kiamat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi antalidal amatu iku yen to nglairake sapa budak wadon robbataha ing tuane amat wa antaral hufata wa antara lan yen to ningali sapa sira al hufata ing wong kang miskin al urada kang udo al alata kang fakir ria asyai kang gembala domba ya tato waluna iku padha dubur-duburan fil bunyani ing dalem bangunan. Tumantolaka nuli lunga sapa rajul falabistu mongko meneng sapa ingsun malia ing dalem wektu kang suwe. Tumakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Umaru he Umar atadri manisail atadri ana to ngerti sapa sira man utawi sapane wong asailu iku kang takon. Kultu ngucap sapa ingsun di sini maksudnya Umar Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan rasul Allah a'lamu iku luweh ngerti. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fa innahu moko sak temene rajul Jibrilu iku Jibril ata nekani sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu ngajar sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Sebelumnya kita lanjut dulu hadis ketiga. Ini singkat dan intinya hampir sama. Al hadits tsalits utawi hadis kang kaping 3. An Abi Abdurrahmani diriwayatake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab rupane Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Kala ngendika sapa Abdullah bin Umar sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sapa Kanjeng Nabi buniyal islamu bunyat den gawe den bangun al islamu apa agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara rupane syahadati alla ilaha illallah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati lan jumeneng salat wa itaiz zakati lan nekakno zakat wa hajjil baiti lan haji wa shaumi ramadan lan poso ramadan. Rawang riwayatake hu ing hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja kita beri penjelasan karena hadisnya panjang, kalau kita terjemahkan terlalu lama. Jadi hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi ini itu menjelaskan tentang pilar-pilar keislaman, pilar-pilar agama Islam. Ya, nanti dijelaskan ada 3. Yang pertama iman, Islam dan juga ihsan. Apa pengertiannya itu nanti kita akan bahas di sini. Satu ketika para sahabat sedang duduk bersama Kanjeng Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Pakaiannya sangat putih, rambutnya begitu hitam dan tidak terlihat bekas berpergian. Maksudnya gimana? Kalau zaman dulu itu kan berpergiannya menggunakan unta, kalau tidak ya kuda. Tapi itu pakaiannya pun rapi semuanya, seperti tidak habis berpergian. Kayak ujuk-ujuk ana. Ini para sahabat sudah kebingungan. Bahkan dari para sahabat semuanya tidak ada yang mengetahui dan mengenal siapa si laki-laki ini. Lalu laki-laki itu duduk di hadapan Kanjeng Nabi, ya, mepetno atau mendekatkan pahanya ke paha Kanjeng Nabi. Face to face kalau bahasa sekarang ya. Lalu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam?" Lalu dijawab sama Nabi Muhammad, "Al-Islamu." Nah, ini kita sudah tahu sejak kecil ini itu. Pengertian Islam ya secara bahasa banyak sekali, ada dari kata salamun. Nah, salamun keselamatan, kedamaian.
Tapi yang dimaksud al-Islam di sini itu apa? Yang pertama, syahadatain, yakni syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, Islam itu apa? Mendirikan sholat. Sudah, kita setiap hari sholat ya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang wajib bagi kita itu zakat fitri. Nah, ini nanti sebentar lagi kita akan menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri. Yang keempat, puasa Ramadan. Sekarang sedang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Dan yang kelima, haji ke Baitullah atau Makkah bagi yang mampu. Ini stato'a ilaihi sabila. Mampu baik dari segi ekonomi, ongkos, dan segi tubuh. Kalau tidak ya berarti belum terkena hukum wajib. Itu rukun Islam yang ada 5 itu. Itu ditanya, Nabi Muhammad ditanya sama malaikat Jibril dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lalu tiba-tiba laki-laki tersebut tadi membenarkan, ya kamu benar. Nah, ketika para sahabat bingung, maksud orang ini tuh apa? Dia bertanya tapi dia yang membenarkan sendiri. Nah, lalu laki-laki tadi bertanya tentang iman. Apa itu iman? Dijawab sama Kanjeng Nabi. Yang dimaksud iman ialah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman atau percaya kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan qada qadar. Yang mana kita sudah mengenalnya sejak kecil sebagai rukun iman. Rukun iman ada 6, sedangkan rukun Islam ada 5. Itu dasarnya dari mana? Ya dari hadis ini. Kalau dulu kecil kita cuma tahu rukun iman ada 6, 1 bla bla bla. Sekarang kita tahu dasar rukun iman, rukun Islam itu dari hadis ini. Lalu laki-laki tadi juga membenarkan, benar kamu, benar. Laki-laki itu tanya lagi, sekarang jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kalau tadi iman sudah, Islam sudah, ihsan, apa itu ihsan? Dijawab sama Kanjeng Nabi, ihsan ialah ketika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah di depanmu. Nah, kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah di depanmu, maka sesungguhnya Allah melihat kita, melihat kamu. Itu yang namanya ihsan. Setelah bertanya tentang iman, Islam, ihsan, laki-laki tadi bertanya lagi tentang apa? Tentang hari kiamat. Nah, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat, wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya orang yang ditanya, yakni Nabi Muhammad, dan yang menanya, yakni malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada malaikat Jibril. Oh, kalau begitu jelaskan tanda-tandanya. Nah, seperti itu kata laki-laki tadi. Tanda-tandanya di sini disebutkan. Yang pertama, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana? Kalau zaman dulu itu banyak ya, budak perbudakan di negeri Arab. Majikannya kadang memperkosa budak perempuannya dan akhirnya melahirkan seorang anak yang nantinya itu jadi majikannya. Tapi kalau dalam konteks sekarang, karena perbudakan sudah dihapus dari muka bumi, tidak ada lagi yang namanya budak di sini, maka maksud dari antalidal amatu rabbataha itu apa? Yakni banyaknya anak-anak yang memperlakukan ibunya, orang tuanya seperti budak. Nah, yakni maksudnya durhaka. Banyaknya anak durhaka. Ya, sudah sangat jelas sekali zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang kedua itu apa? Banyaknya orang-orang yang miskin, orang-orang yang pas-pasan, tapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, niatnya meninggikan bangunan ini mereka untuk pamer, bukan untuk kebutuhan. Kalau niatnya untuk kebutuhan maka ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk agar diakui mewah, agar diakui kaya, ini nanti malah mempercepat datangnya kiamat. Seperti di hadis ini. Akan hal-hal tentang iman, Islam, ihsan dan lain sebagainya
Tiba-tiba laki-laki tersebut pergi. Nah, lalu sahabat Umar dan para sahabat lainnya terdiam untuk saat yang lumayan lama. Malia di sini tuh saya cari artinya di kamus waktan katsira atau waktan tawila. Lalu tiba-tiba Kanjeng Nabi menegur sahabat Umar, "Ya Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya?" Jawabnya sahabat Umar, dan ini yang menjadi tradisi-tradisi para santri yang ta'zim tawadhu kepada guru-gurunya. Jawabnya bukan boten ngertos, tapi lebih diperhalus. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, lalu Kanjeng Nabi pun memberitahu bahwa fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Bahwa sesungguhnya yang datang tadi itu malaikat Jibril. Beliau datang, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan tentang agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari kisah hadis yang panjang ini ya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam agama Islam ada 3 pilar penting yang harus kita pegang teguh sampai kita mati. Yang pertama, Islam. Islam itu apa? Islam itu ya 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 haji ke Baitullah. Itu kewajiban kita. Yang kedua ada yang namanya iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan di sini diterangkan apa yang dimaksud dengan iman dalam Islam, yakni beriman kepada Allah, Rasulullah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan lain sebagainya, yang ada 6 itu. Yang kita sudah tahu dari kecil ya, dari TK sudah diajar rukun iman ada 6. Dan yang ketiga, yang mungkin kita sering lupa, itu ada yang namanya ihsan. Ihsan itu ketika kamu beribadah seakan-akan Allah di depanmu. Kalau kamu tidak bisa membayangkan seperti itu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu yang namanya ihsan. 3 pilar penting itu harus kita pegang teguh sampai kita meninggal. Agar meninggal kita itu meninggal husnul khotimah. Meninggal husnul khotimah itu apa pengertiannya? Dalam ilmu tauhid, husnul khotimah ialah meninggal ketika kita masih dan benar-benar membawa iman sampai kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Lalu untuk hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar atau anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Ini tentang bunyal Islamu ala khamsin. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama, menjelaskan tentang rukun Islam, rukun-rukunnya Islam. Ada 5, yakni syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, yang keempat haji dan puasa. Loh, Mas, ini kok urutannya terbalik? Malah haji dulu sebelum puasa. Apakah 2 hadis ini bertentangan? Nah, tidak. Ternyata dalam syarahnya penyebutan haji dahulu sebelum puasa itu hanya dalam masalah tartib fil lafzi atau isma nyebutnya ngono tok. Bukan berarti tartib fil hukmi. Hukumnya tetap puasa dulu baru yang paling terakhir itu haji ya. Jangan dipahami berbalik, aku belum haji menurut hadis Arba'in Nawawi yang ketiga itu haji dulu baru puasa. Enggak. Ini hanya tartib fil lafzi, pengucapannya, bukan tartib fil hukmi dalam hukumnya. Untuk hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau yang kita kenal dengan Syaikhan ya. Diingat-ingat untuk kedepannya nanti dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan Syaikhan itu Imam Bukhari Muslim. Kalau hadis yang disepakati oleh beliau namanya muttafaqun alaih. Itu hadisnya. Kalau yang meriwayatkan Syaikhan. Nah, jangan salah. Sering kita kebalik. Itu untuk inti-inti hadisnya tentang 3 pilar utama Islam, yakni ada Islam, iman dan ihsan. Lalu ternyata kita tadi sempat kaji lebih dalam. Di hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita kalau kita mau sowan ke orang yang terhormat itu harus dengan posisi dan kondisi tubuh yang paling baik. Badannya harus bersih, pakaiannya harus bersih ya. Seperti ini malaikat Jibril tadi. Kenapa kok dijelaskan syadidu bayadith thiyabi? Ya,
Ternyata dalam syarahnya ini memberikan isyarat kalau mau sowan kepada orang yang terhormat itu jangan asal-asalan. Ojo nggawa klambi blong, ya, nggak boleh. Menurut adab itu kurang pas dan kurang baik. Tuh, ternyata hadis ini menjelaskan seperti itu juga. Lalu tadi tentang ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat, di sini disebutkan banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam bahasa hadisnya antalidal amatu robbataha. Yang kedua, banyaknya orang miskin, orang yang aslinya tidak punya, tapi dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Untuk apa? Agar diakui kaya. Ini yang tidak boleh itu ini, agar diakui kaya, agar diakui lebih hebat dari yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya, ada 3 pilar yang harus kita pegang teguh, yang harus kita tanamkan dalam hati sampai kita mati. Yang pertama Islam, ihsan, dan iman. Atau urutannya iman, Islam, dan ihsan. Harus kita tanamkan dalam hati, jangan sampai kita mati tidak membawa 3 itu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah itu apa? Mati yang tidak membawa iman. Selama hidupnya dia beriman, tapi ketika dia mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akhiran unzur maqal wa la tangzur maqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.